Langsung ya Bun. Untuk acara hari ini karena waktu memang dimulai jam 2, kita tidak bisa ketinggalan materi-materi hari ini. Kita juga harus semangat nih teman-teman untuk pelatihan penguatan mentor PPM yang kedua hari ini. Semoga pelatihan hari ini lebih baik dari PPM yang pertama dulu. Eh, Sekarang waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Ellen Patricia. Monggo Bu Ellen. Terima kasih Bu Endang yang sudah membuka acara kita di siang hari ini. Dan selamat siang sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom. Senang bisa bertemu. Ini pendampingan terakhir di tahun 2023 ya. Yeah. Dan sebentar lagi teman-teman semua akan berlibur. Kalau anak-anak mungkin udah libur malah kali ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman meluangkan waktu yang saya tahu di akhir tahun biasanya padat, walaupun banyak yang berlibur tapi biasanya padat karena harus membereskan banyak hal. Jadi terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang sudah ada di ruangan Zoom ini, khususnya para mentor, saya mengundang kalau sudah hadir untuk bisa membuka kameranya bila memungkinkan, supaya kita bisa mengefektifkan acara kita di siang hari ini bersama-sama ya. Dan untuk teman-teman yang sudah membuka kamera, saya mengucapkan terima kasih sudah membuka kameranya, sehingga kita bisa bekerja sama untuk bisa mengefektifkan acara kita di siang hari ini. Dan yang belum buka kamera, sekali lagi saya mengundang untuk bisa membuka kameranya ya, khususnya untuk para mentor. Oke, seperti pendampingan yang pertama, agenda kita hari ini masih serupa teman-teman. Jadi di bagian awal, kita akan ada tanya jawab, teman-teman boleh membawa berbagai pertanyaan yang teman-teman mungkin temui atau muncul seiring dengan teman-teman melakukan praktek mentoringnya. Ini sudah 2 kali ya teman-teman praktek. Ataupun ketika teman-teman review kembali video training ataupun membaca buku panduan, silahkan hal-hal tersebut bisa disampaikan untuk kita diskusikan. Dan kita juga akan mereview beberapa prinsip-prinsip mentoring terkait dengan hal-hal yang mungkin teman-teman tanyakan nantinya. Dan setelah itu kita akan ada simulasi seperti yang lalu juga, di mana akan ada 1 orang berperan sebagai mentor, 1 orang sebagai mentee, dan nanti akan melakukan percakapan 15 menit berdasarkan bisa dibawa case apa yang teman-teman temui pada saat ketemu dengan mentinya masing-masing. Dan nanti setelah percakapan 15 menit, percakapan tersebut akan kita diskusikan untuk menjadi pembelajaran. Jadi tujuan simulasinya bukan untuk dinilai, tetapi supaya kita ada studi kasus untuk kita bisa sama-sama mendalami apa yang disebut mentoring itu dan bagaimana mentoring itu dilakukan secara efektif. Jadi hal-hal itu yang akan kita lakukan bersama, dan nanti pada saat ada simulasi, teman-teman yang tidak simulasi mohon memperhatikan dengan seksama ya, supaya bisa menyampaikan pengamatannya setelah simulasinya selesai. Dan pengamatan teman-teman akan disampaikan dengan format menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor? Jadi fokusnya ke mentor, dan fokus observasinya lebih kepada keterampilan mentoring. Jadi tahapan grow-nya bagaimana, sudah urut atau tidak, pertanyaan-pertanyaannya sesuai tahapannya enggak, kemudian mana tahapan yang benar-benar sudah dieksplor, kemudian apakah RTL-nya cukup detail atau tidak. Hal-hal seperti itu yang akan menjadi fokus observasi teman-teman. Dan nanti setelah apa yang sudah baik, apa yang bisa diperkaya lagi dari percakapan yang sudah terjadi. Masih tetap dari fokus mentoring, seperti pertanyaan terbukanya bagaimana, kemudian ada mengarahkan atau tidak, gitu ya. Apakah pertanyaan-pertanyaannya mengikuti jawaban menti atau tidak, hal-hal seperti itu yang menjadi fokus. Oke, kita akan mulai dengan bagian pertama ya. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan baik dengan open mic maupun lewat chat. Silahkan. Monggo teman-teman. Ada yang mau bertanya untuk teman-teman? Halo. Ada kendala apa Bunda? Kemarin observasi kedua, monggo. Silakan. Dieselnya masih dingin Bunda. Monggo teman-teman.
Oke, kalau belum ada saya yang nanya dulu deh sambil menunggu teman-teman lain. Oke, persilakan monggo. Ya, pertanyaannya masih serupa. Kita mau check-in ya, mau check-in tentang merefleksikan nih kemampuan diri kita sendiri terkait dengan keterampilan mentoring. Seperti kalau nggak salah pertemuan pertama ini sudah kita lakukan. Jadi teman-teman mengevaluasi diri sendiri dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat minim, paling minim, 10 itu sempurna. Teman-teman menilai diri teman-teman dalam hal kemahiran melakukan mentoring, itu di angka berapa? Silahkan bisa tuliskan di chat ya. Jadi skala 1 sampai 10, kemahiran mentoringnya ada di angka berapa nih untuk diri sendiri? 1 paling minim, 10 sempurna. Ya, silakan di chat. Kita ada berapa mentor hari ini ya Bu Endang? Ada 13 mentor, Bunda. Ada Oke, dan 7 supervisor. oke. Terima kasih. Oke. Berarti mestinya nanti ada 13 angka ya yang tertulis di Oke. chat. Oke. Ini, Bunda. Monggo Silahkan ya. teman-teman, silakan. Ayo. Ayo teman-teman, silakan ayo. Semangat dong. Nah, ayo ada 13 jawaban. Baru 1, monggo. Terima kasih Bun Puryanti. Oke, Kalau Bu. nggak 2, 3 ya. Oke, yang lain silahkan teman-teman. Skala 1 sampai 10, teman-teman menilai diri sendiri. Kalau ini mah udah pasti bisa menjawab karena menilai diri sendiri ya. Jadi silahkan bisa dituliskan di chatnya. Angkanya untuk diri sendiri berapa? Ayo Bu Desi, biasanya sudah Noe. Oke, ini ada Bu Lulu 7 ya, terima kasih. Silahkan yang lain. Ini Bu Iklima 7, terima kasih. Oke, kita 6 ya, dari Bu Erna, terima kasih. 5 atau 6, Bu Desi, terima kasih. Bu Novita 3, oke, terima kasih ya. Ini sudah ada 6, ini yang ketujuh dari Bu Nini, angkanya di 6 ya, terima kasih. Ini berarti kita masih ada 6 lagi ya, ini berarti masih kurang lebih 7. Oh, Bunda Puryanti 7, oke, terima kasih. Berarti ini ada sudah 7 orang yang menjawab, kita masih tunggu 6 orang lagi ya, kira-kira setengahnya lah kurang lebih. Bunda Winarsih 5 atau 6. Oke, terima kasih. Di 5 orang lagi, silahkan. Ya, semoga yang ada di sini, yang 5 orang lagi, beneran ada di Zoom ya. Oke, silahkan ya, bisa menuliskan di chatnya. Atau kalau kesulitan untuk menuliskan di chat, open mic juga boleh untuk menyebutkan angkanya. Oke, Bunda Ririn 6, terima kasih. Jadi masih 4 orang lagi ya.
yang 4 orang yang belum menuliskan, semoga bisa segera menuliskan ya, sehingga kita semua tidak menunggu terlalu lama untuk teman-teman bisa menuliskan. Apa ada yang nobar nggih, teman-teman? Nggak ada sih Bun kelihatannya. Nggih. Memang di baris yang paling bawah sih ini yang Bunda Nini, Bunda Winarsi. Ini off cam ya, jadi nggak tahu deh. Nobar atau tadi apakah sedang melakukan kegiatan lain. Ini rata-rata bagus nih Bu Ellen 5, 6, 7 malah. Jadi skalanya 1 sampai 10 ya. Betul, betul. Skalanya 1 sampai 10. Oke, semoga yang 4 orang lagi. Oh, Bunda ini lagi di perjalanan. Oke, terima kasih infonya. Oke, so sebenarnya yang diminta cukup menuliskan 1 angka sih, tapi Bunda ini menuliskannya cukup panjang, jadi terima kasih. Oke, so kalau saya lihat berdasarkan yang sudah masuk saja, ini range-nya dari angka 3, paling rendahnya 3, kemudian yang tertingginya 7 ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah menuliskan di chat, terima kasih sekali lagi. Dan saya ingin bertanya nih ke teman-teman, sambil menunggu kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya. Apa yang menurut teman-teman dirasa masih sulit sehingga angkanya kok demikian? Misalkan angkanya kok nggak ada yang sampai 8 gitu ya. Apa yang dirasa masih sulit sehingga angkanya belum sampai 8? Silahkan ya, bisa open mic atau tulis di chat juga boleh. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau open mic, silakan. Mungkin Bu Endang. Iya, Bu. Nggih. Bu Lulut nggih. Ya, oke. Nggih, monggo Bu Lulut. Terima Silakan. kasih, Bu. Bun. Mungkin saya, ya sebelumnya terima kasih. Saya mengasih menilai diri saya itu 7, sebetulnya itu terlalu, wow. Masalahnya gini, saya bisa sih, goalnya itu saya sudah tahu. Artinya nanti saya sudah gini, saya harus begini. Tapi realita di lapangan itu susah untuk menjalankan gitu loh. Jadi saya tuh untuk mengasih nilai 8 itu gimana ya, berat sekali. Itu yang jadi masalah kami itu untuk realitanya itu loh. Jadi sebetulnya saya sudah goalnya itu sudah tahu, teman realitanya susah untuk melakukan di lapangan. Itu yang saya terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bu Lulut. Jadi sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi untuk mempraktekannya memang yang masih menjadi tantangan gitu kira-kira ya. Oke, terima kasih. Ini dari Bunda Winarsi, belum bisa menerapkan grow secara maksimal, masih suka loncat tahapan. Oke, terima kasih infonya. Oke, kalau teman-teman yang lain bagaimana? Silahkan ya, bisa menyampaikan secara open mic ataupun menuliskan di chatnya. Iya Bu Ellen, ini mungkin Ya. dari saya. Saya menilai diri saya itu 6. Itu bukannya bagaimana ya? Kalau menurut saya sudah mengerti, oh tahapannya seperti ini. Cuma memang seperti yang dikatakan Bu Lulut, itu betul. Kita masih belum yakin apakah yang saya berikan kepada menti itu sudah sesuai aturan apa belum, seperti pertanyaan terbuka, tertutup, itu sudah
sesuai dengan kriteria apa belum, itu saya belum begitu paham. Jadi saya menilai diri saya ini memang mungkin kurang gitu kalau menurut saya. Oke, Selain itu, terima kasih. pembelajarannya pun dari teman-teman memang sebagian sudah ada berubah, meskipun dalam 1 minggu itu sebagian kadang ada yang masih menggunakan LK, masih, tetapi semua alhamdulillah sudah ada perubahan, semua sudah menggunakan lospad, tetapi memang dari teman sendiri karena sudah terbiasa menjadi sebelum kegiatan guru sebagai caranya seperti ini loh, cara seperti ini, seperti itu, ke murid itu masih ada. Jadi mungkin dengan ya itu tadi, berlatih itu tadi, mungkin teman-teman juga bisa akan berubah, dan dari sini pun teman-teman sudah berubah seperti itu pun saya bersyukur. Jadi dari situ saya juga belajar dari teman-teman Minty untuk pertanyaan terbuka, untuk pembelajaran itu mungkin dengan seringnya belajar kita akan semakin baik pembelajarannya. Mungkin itu Bu Ellen dari saya. Amin. Terima kasih. Makasih Bu Nini sudah menyampaikan. Oke, jadi serupa ya, tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi nggak yakin ini sebenarnya sudah tepat atau belum, gitu ya. Oke, dan tadi tentang pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup itu juga sudah tepat atau belum. Makasih. Ini dari Bu Puryanti di chat, loncat pada tahapan karena kondisional. Oke, terima kasih Bu Puryanti. Karena kondisional ini mungkin kalau boleh dijelaskan kira-kira maksudnya gimana, Bun? Bu Pur? Halo Bu Pur, Bu Puryanti. Ya, Bunda. Monggo. Maksud Silakan. dari kondisional itu apa, Bunda? Kondisional dari Minty-nya memberdayakan kepada anak-anaknya itu dalam menyiapkan densitas pembelajaran hari itu mungkin Bunda. Oke, jadi yang membuat Bunda loncat tahapan grow itu karena kondisional Minty mengajar anak itu kira-kira ya? Iya. Oke, kalau grow itu kan alur percakapan mentoringnya ya Bun, di mana mentor pertama-tama membahas goal, kemudian membahas realita dengan Minty, kemudian membahas opsi, kemudian membahas way forward gitu ya, RTL. Nah, kalau Bunda bisa coba ingat-ingat, contoh kondisionalnya seperti apa sehingga grow-nya tuh nggak bisa ngurut gitu. Contohnya pada saat menyiapkan pembelajarannya itu Bunda. Sesuai dengan temanya itu loh. Ini si Minty-nya atau percakapan Bunda dengan Minty yang nggak ngurut? Coba diperjelas nih Bunda, ini observasinya pada saat Bunda mengamati observasi atau pada saat Bunda melakukan percakapan mentoring? Mengamati Bunda. Oke, berarti kita skip ya teman-teman. Iya. Mohon panitia melakukan pencatatan ya, jadi setiap PPM panitia pasti punya notulensi atau pencatatan dari percakapan diskusi hari ini. Yang ini kita parkir sampai hari Kamis. Ya, jadi Bunda Puryanti yang kita bahas di sesi dengan Ibu Ellen Patricia khusus hanya pada limitasi pada percakapan mentoring tentang densitas, tentang invitasi. Kita parkir sampai hari Kamis tanggal 21 dengan Mbak Lilis. Terima kasih Bunda Puryanti ya. Jadi kita skip dulu ya. Bukan kita skip, kita parkir. Oke Parkir Bu, berarti terima kasih. akan kita ambil lagi di hari Kamis. Bunda Endang mohon dibantu ya. Saya juga mencatat, Mbak Lilis juga mencatat, tapi langkah sangat baiknya jika panitia melakukan pencatatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Oke, jadi yang Bu Puryanti sampaikan ini lebih kepada nanti akan dibahas dengan Bunda Lilis ya. Oke, jadi kalau dari yang sudah disampaikan saja, yang saya tangkap itu adalah secara pengetahuannya tahu, tetapi mempraktekannya masih ada kesulitan. Secara tahapan grow itu masih suka loncat-loncat dan kurang yakin apakah ini sudah tepat, khususnya pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup.
Oke, untuk yang pertama teman-teman, memang ada perbedaan yang sangat besar sebenarnya, bukan kecil tapi sangat besar, antara tahu dengan mampu melakukan. Itu perbedaannya sangat besar teman-teman. Jadi kalau dikatakan, saya udah tahu tapi mempraktekannya kok kayaknya masih sulit, sangat normal. Kenapa? Karena tadi ada perbedaan yang sangat besar antara tahu tentang mentoring dengan mampu mempraktekkan mentoring, itu dua hal yang sangat berbeda. Dan bedanya besar. Ya. Jadi titik awalnya pasti tahu dulu, tahu tentang mentoring. Teman-teman karena ikut training, teman-teman jadi tahu tentang mentoring. Tetapi dari tahu sampai mampu melakukan itu akan menjadi suatu perjalanan. Jadi ketika tadi dikatakan, saya udah tahu, tapi saya masih kesulitan melakukannya, sekali lagi sangat normal. Karena teman-teman masih di perjalanan tadi, belum sampai di titik tujuan, di mana titik tujuannya adalah mampu mempraktekkan dengan efektif. Sama seperti teman-teman menti, mereka sudah di training 48 jam, mereka tahu tentang Luspar, tahu tentang invitasi. Apakah karena tahu langsung mampu mempraktekkan? Tidak kan? Jadi antara tahu dengan mampu mempraktekkan itu perjalanannya panjang. Ya. Jadi sekali lagi sangat normal kalau teman-teman sebagai mentor maupun menti merasa sudah tahu tapi kesulitan ya mempraktekkan, karena memang selalu demikian. Justru perjalanan inilah yang kita sudah antisipasi, makanya ada pendampingan-pendampingan seperti ini untuk teman-teman mentor, dan untuk para menti ada teman-teman sebagai mentor yang mendampingi. Karena kita tahu dari tahu tentang sesuatu sampai mampu melakukan, itu perjalanannya panjang. Ya. Jadi semoga ini bisa membantu memperjelas gitu ya. Kenapa ya kok saya udah tahu tapi agak susah mempraktekannya, karena sekali lagi memang perjalanannya panjang dari tahu sampai mampu. Ya. Yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan. Saya sering bilang, kalau nggak salah mungkin saya sudah sampaikan juga, dan kalau saya sudah sampaikan saya izin mengulang ya. Pertemuan dengan menti itu akan menolong kalau diibaratkan seperti teman-teman mau naik panggung, mau mentas. Dan biasanya orang kalau mau mentas, mau naik panggung, itu pasti akan latihan sebelumnya ya, supaya nanti di panggungnya itu pertunjukannya lancar, semuanya berjalan dengan baik. Ya. Jadi sama kalau pertemuan dengan menti itu kayak naik panggung, artinya sebelum manggung teman-teman perlu latihannya cukup banyak nih. Latihan percakapan mentoringnya cukup banyak, supaya pada saat ketemu menti, yaitu di panggungnya sudah lebih lancar, di panggungnya sudah lebih baik. Ya. Kalau tidak latihan langsung manggung, ya biasanya kan kebayang ya nanti pertunjukannya akan seperti apa, gitu ya. Jadi sekali lagi akan menolong kalau teman-teman memperlakukan pertemuan-pertemuan dengan menti itu seperti naik panggung. Berarti teman-teman akan 3 kali naik panggung. Mungkin yang 2 sudah terjadi, tinggal 1 gitu ya. Nah silahkan yang 1 kali naik panggung lagi ini teman-teman persiapkan sebaik mungkin. Cara mempersiapkannya bagaimana? 1, latihan terus sebanyak mungkin sebelum ketemu dengan mentinya. Karena tadi dari tahu menjadi mampu, tadi ya latihan dan latihan dan latihan dan latihan dan latihan. Kemudian yang kedua, perdalam lagi pengetahuannya. Caranya gimana? Dengerin lagi video trainingnya, buka lagi buku-buku panduannya, supaya pengetahuan tentang mentoringnya bisa lebih mendalam, sehingga sekali lagi pada saat ketemu dengan menti, sudah lebih siap untuk manggung, untuk mentas. Ya, karena teman-teman punya kesempatan tinggal 1 kali lagi, dan kalau nggak salah yang 1 kali itu yang akan direkam ya percakapannya. Jadi silahkan manfaatkan waktu yang ada untuk bisa berlatih sebaik mungkin sebelum ketemu dengan mentinya, supaya nanti kesempatan mentas yang terakhir kali ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kemudian kalau tadi masih suka loncat-loncat, tahapan grow-nya sangat normal. Karena tadi ya, dari tahu sampai mampu itu jalannya panjang, perlu ada banyak latihan. Jadi latihan itu yang akan menolong supaya grow-nya itu lebih lancar, nggak loncat-loncat. Ya. Nah, saya akan mengundang kita bersama untuk mencoba mengulang sedikit ya tentang grow ini. Kalau teman-teman ada yang ingat nggak, grow itu singkatan dari apa ya? Goal, realita, dan option. Way. Oke, goal, realita, opsi, way forward. Betul sekali. Terima kasih Bunda Puryanti. Nah, di goal itu kita
kita mau mendapatkan apa tuh di tahap goal bersama dengan menti? Apa yang ingin dicapai, Bu? Ya, betul sekali. Terima kasih Bunda Puryanti. Jadi bersama dengan menti di tahap goal kita mau dapetin apa yang menti ingin capai gitu ya. Kalau misalkan nih kita ketemu menti ya teman-teman semua, kita ketemu menti terus kita tanya, "Halo Bun, gimana kabarnya?" Baik, pokoknya udah ngomong-ngomong yang ngobrol gitu, terus udah mulai masuk ke percakapan mentornya, terus udah mulai, oke hari ini apa nih yang Bunda ingin dibantu melalui percakapan kita? Oh ini loh Bun, saya ingin dibantu masalah loose part. Ya. Nah, di titik ini udah dapat belum goalnya menurut teman-teman? Sudah, Oke, sudah. jadi sudah ya. Nah, terima kasih Bunda Puryanti. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ketika menti bilang, oh ya saya mau dibantu soal loose part. Mungkin bisa ditanyakan lagi low spot-nya itu fokusnya mau menambah low spot atau ragam low spot gitu, Bun. Oke, terima kasih Bu Endang. Ya, jadi di dalam tahap goal kita ada 3 istilah. Yang pertama adalah topik. Ketika menti bilang, oh ya saya mau dibantu soal loose part, itu baru ketemu topik ya teman-teman, belum ketemu goal. Jadi dari topik itu nanti kita harus juga tajam lagi dengan pertanyaan supaya bisa ketemu goal. Jadi kalau, oh saya mau dibantu soal loose part, itu namanya topik. Saya mau dibantu soal kesehatan dan gizi, itu juga namanya topik. Saya mau dibantu tentang perencanaan, itu juga namanya topik. Pokoknya yang dari 10 hal itu semuanya topik namanya, bukan goal. Jadi dari topik sekali lagi teman-teman harus mengajukan pertanyaan lagi supaya topik itu bisa menjadi goal. Oke, tadi Bu Enda menyatakan oke, terkait loose part ini apanya Bun yang mau dibantu? Ya. Nah, apakah ragamnya ataukah menambah jumlahnya? Nah, kalau kita kasih pilihan seperti itu akan jadi pertanyaan tertutup, ya, karena pilihannya cuma 2, yang ini atau yang ini, ya. Jadi akan menolong kalau kita berikan pertanyaannya terbuka. Jadi yang dikatakan Bu Endang itu sudah sangat baik, tapi kita potong di tengah. Terkait loose part, apa Bun yang ingin dibantu? Titik. Ya. Nah, di situ jadinya terbuka tuh, dia bisa pilih yang mana aja. Mungkin invitasinya, mau apanya lah gitu ya terkait loose part ini, sehingga tidak menjadi pilihannya cuma 2. Jadi dengan pertanyaan yang seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Endang itu akan menolong untuk menti bisa cerita, biasanya dia akan cerita masalahnya. Ya. Nah, misalkan dia bilang, ya terkait loose part ini, saya tuh kesulitan ya Bun, kayaknya anak-anak ini saya merasa memainkan loose part-nya itu belum terlalu bermakna. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah masalahnya di invitasi saya, ataukah masalahnya di kalimat pemantik saya, atau di apanya ya gitu ya. Kok kayaknya permainannya tidak terlalu bermakna. Ya. Oke, jadi kalau demikian, menurut teman-teman, ini kita udah sampai di goal belum? Kalau mentinya ngomong gitu. Belum, Bunda. Oke, menurut Bunda Nurul belum ya? Apa tuh yang membuat Bunda merasa ini belum sampai di goal? Karena menurut saya itu masih di realita, Bunda. Oke, oke. Terima kasih Bunda Nurul. Jadi itu masih di realita ya. Oke. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Ada pendapat lain, monggo teman-teman. Kita refresh ya.
Ikutan Bisa jawab lewat chat, ah. monggo. Bunda Ellen boleh diulangi lagi nggak Bun? Pertanyaan terakhir apa Bun? Saya agak-agak maaf Iya, ini. diulangi Bun. Coba Iya, Bun, ja- diulangi sekali lagi lalu apa yang Bunda Ellen harapkan dari kami? Nanti oke, kalau nggak ada jadi yang jawab, saya jawab deh. tadi kan skenario-nya kita tanya apa Bun yang ingin dibantu di percakapan ini. Mentinya bilang, oh saya ingin dibantu soal Luspart. Oke, kemudian kita tanya, tentang Luspart apanya Bun yang mau dibantu? Ini Bun, saya merasa anak-anak kok kayaknya bermainnya belum terlalu bermakna. Saya nggak tahu apakah invitasi saya yang kurang atau kalimat pemantik saya ya yang kurang. Lalu pertanyaan Bu Ellen, sampai di manakah percakapan itu? Iya, menurut teman-teman ini berarti goalnya sudah tercapai atau belum? Oke, saya hitung sampai 5. Kalau Mungkin nggak ada yang jawab, tak jawab. mungkin Bu, di antara dua itu nanti Menti memilih salah satu antara invitasi atau kalimat pemantiknya itu tadi. Kalau sudah mengerucut pada salah satu itu, mungkin itu bisa ditarik sebuah goalnya. Oke, terima kasih Bu Desi. Betul, jadi kalau masih ada dua pilihan, belum bisa tuh disebut goal. Goal itu cuma ada satu di dalam setiap percakapan mentoring. Tidak bisa ada dua goal. Dan yang akan memilih dari kalau ada dua atau tiga, pokoknya lebih dari satu yang akan memilih adalah mentinya. Ya. Jadi kita akan bertanya lagi nih ke mentinya. Karena kan senjata kita sebagai mentor kan pertanyaan ya. Bun, tadi saya mendengar Bunda mempertimbangkan invitasi dan juga Bunda mempertimbangkan kalimat pemantik. Nah, di dalam sesi hari ini, menurut Bunda mana yang akan lebih menolong untuk kita bicarakan lebih dulu nih? Yang invitasinya atau pemantiknya? Jadi, kita akan undang menti untuk memilih. Kalau menti sudah memilih, baru kita ketemu goal, karena goal cuma bisa satu. Kalau berandai-andai mentinya bilang, duh mana ya Bun, saya bingung milihnya. Bunda deh yang pilihin buat saya. Ya. Menurut teman-teman bagaimana baiknya mentor merespon? Masalahnya dari Menti sendiri tidak ada pilihan apa-apa, Bu. Selain yang disampaikan itu ya item pokok, misalkan ya perencanaan, misalkan tentang apa itu kesejahteraan ya kesejahteraan. Begitu ketika kita pantik dengan pertanyaan yang mungkin menurut saya sendiri agak terbuka, malah dia bingung juga karena jawabannya itu cuma singkat dan satu, misalkan permasalahan Wali menuntut parenting, Mali menuntut calestung. Ya jawabannya yo parenting. Ketika saya pantik dengan suatu pertanyaan bagaimana rencana untuk parenting atau bagaimana itu kadang malah bingung sendiri. Jadi kita itu mau meluaskan dengan pertanyaan yang terbuka itu malah agak lama gitu untuk menunggu jawaban dari Menti sendiri karena Menti sendiri juga mungkin juga belum terbiasa dengan kalimat terbuka kepada muridnya sehingga sama seperti mentornya gitu. Malah mereka bengong. Bahkan saya sampaikan untuk membayangkan ya sudah jangan apa yang kamu sudah lakukan kan begitu. Apa yang kamu bayangkan yang ingin kamu lakukan itu aja kadang itu ya singkat sekali. Kalau enggak parenting mungkin pembelajarannya yang berbeda kalau mungkin awalnya di dalam kelas, misalkan pengaturan kelas ya kurang bagus dalam pengaturan kelas, ya akan saya bawa keluar Bu outing, barangkali lebih menarik, gitu aja jawabnya juga. Saya sudah membayangkan saja kadang apa rencana sebuah bayangan kalau tidak ada yang sudah kalau belum ada yang dilakukan itu kadang jawabnya juga singkat-singkat begitu, itu kadang malah terlalu lama juga kasihan juga untuk dia akhirnya menjadi PR pikirannya begitu. Oke, terima kasih Bu Desi sudah menginfokan. Jadi dalam pengalaman Bu Desi, Menti ketika ditanya apa yang akan dilakukan itu suka nggak tahu menjawabnya gimana, ya. Paling jawabannya kalau nggak parenting gitu ya, jawabannya ya nanti outing gitu ya, pokoknya standar-standar lah gitu ya jawabannya. Oke, nah biasanya ya teman-teman, Menti itu akan sulit untuk menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan kalau tahapan realitanya belum cukup panjang. Nah, ada yang ingat nggak? Kalau dari 100% nih, dari keseluruhan percakapan mentoring,
tahap realita itu perlu memakan waktu berapa lama? Ada yang ingat nggak? Tiga 30 menit, Bu Ellen. 30 menit ya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana? Oh, ini Bu Nadina ikutan menjawab nih, 2/3 dari total percakapan ya. Ya, betul. Jadi, ini guna berarti 25 sampai 30 menit. Oke. Jadi, teman-teman yang disampaikan Bunda Dina itu tepat sekali. Jadi, yang kita hitung bukan menitnya, tapi yang kita hitung berapa bagiannya. Karena kan tergantung kita janjiannya berapa lama ya. Kalau janjiannya 15 menit, ya berarti realitanya dalam waktu 15 menit itu, gitu kan ya. Kalau kita janjiannya 30 menit, ya nggak mungkin realitanya juga 30 menit, karena harus bagi buat goal juga, bagi buat opsi juga, gitu. Kecuali mungkin kapan kita 60 menit janjiannya. Jadi, berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk ada di tahap realita itu sangat tergantung dari kita janjian sama menti mau bercakap-cakapnya berapa lama. Itu kenapa penting sekali ada perjanjian tersebut. Jadi teman-teman udah janjian dulu nih sama menti, kita mau ngobrolnya ini berapa lama. Karena dari perjanjian itulah teman-teman bisa bagi-bagi. Kalau berandai-andai nih kita janjiannya 30 menit sama menti, berarti 2/3 dari 30 menit itu harus kita alokasikan untuk realita. Kurang lebih lah, lebih 1 menit, 2 menit gitu ya, kurang lebihnya segitu. Oke. Kalau janjian 30 menit, 2/3-nya adalah alokasinya untuk realita, berarti realitanya sendiri berapa menit tuh? Oke, 30 menit janjian. 2/3-nya adalah realita, berarti 2/3 dari 30 menit berapa kira-kira? Harus sekitar 40. Oke, janjiannya 30 menit nih, janjian 30 menit. 2/3-nya berarti 20 menit ya. 20 menit. Ya, 20 menit, betul. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi penting sekali teman-teman janjian supaya teman-teman bisa atur waktu. Jadi misalkan gini, oke, saya akan ketemu sama menti saya jam 11 sampai 11.30. Berarti 20 menit saya tahu akan dipakai untuk tahapan realita, sisa 10 menit. 10 menit ini saya akan perlu bagi untuk di depan tahap goal dan untuk di belakang option dan way forward. Option dan way forward biasanya kita jadikan satu paket. Anggaplah baginya nggak harus selalu 5 menit gitu ya, 5 menit depan, 5 menit di awal, nggak harus. Bisa jadi 3 menit di depan, 7 menit di awal, atau 6 menit di depan, 4 menit di akhir gitu ya. Sangat tergantung dari percakapannya seperti apa. Tapi yang teman-teman ingat adalah semakin lama percakapan goalnya, semakin sedikit waktu yang teman-teman punya untuk tahapan opsi dan RTL. Jadi sedapat mungkin goal itu perlu cepat. Tapi cepat itu bukan berarti asal ada juga ya. Kayak tadi kan kadang kita perlu tektok beberapa kali tuh. Dia baru ngomongin topik, dari topik kita harus tanya lagi sampai keluar pernyataan masalah. Kalau dia bawa beberapa goal, kita harus pilih lagi, nah mana nih. Jadi perlu ada tektokan beberapa kali untuk bisa sampai ke goal. Makanya mungkin kita akan alokasikan mungkin 5 menit ya, baru masuk ke tahap realita. Jadi kalau teman-teman pertanyaan ini nih masuk ke tahap apa menurut teman-teman? Menurut Bunda apa yang bisa dilakukan untuk menjadi solusi? Itu pertanyaan tahap apa tuh kalau di grow? Oke, dari Bunda Punti realita ya. Oke, terima kasih jawabannya. Dari yang lain silahkan ya. Kalau pertanyaan kita nih, apa yang dilakukan ya Bun untuk bisa menjadi solusi, itu pertanyaan tahap apa tuh?
dari Bunda Lulu tahap option ya. Oke. Ya, option ya dari Bunda Desi juga option. Betul. Jadi ini adalah tahap option atau opsi. Bunda Nang juga option ya. Jadi kalau pertanyaan apa yang bisa dilakukan, apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dilakukan, itu semuanya adalah pertanyaan tahap opsi. Jadi kalau kita baru 10 menit, janjian 30 menit nih. Baru 10 menit udah nanya apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dilakukan, rencananya mau melakukan apa ke depan. Sudah pasti itu pertanyaannya prematur. Kenapa? Itu kan pertanyaan tahap opsi. Kalau di dalam goal kan ada goal dulu, terus realita. Opsi itu tahap ketiga. Dan kita tahu realitanya sendiri aja sudah memakan 2/3. Jadi 2/3 dari 30 menit berarti 20 menit. Ditambah tahap goal, kita alokasikan anggaplah 3 menit. Berarti menit ke-23 baru kita bisa tanya pertanyaan itu. Apa yang akan dilakukan, rencananya melakukan apa, kira-kira solusinya bagaimana, itu pertanyaan yang di belakang sekali. Jadi kalau menit ke-10, teman-teman misalkan yang udah nanya, rencananya mau melakukan apa Bun? Atau Bunda ingin melakukan apa untuk ini bisa teratasi? Kemungkinan besar mainnya akan bengong. Kenapa? Karena dia nggak punya cukup pijakan untuk bisa masuk ke tahap opsi, tahap realita. Jadi itu GROW itu kan tahapan ya. Masing-masing tahapan itu adalah pijakan untuk tahapan berikutnya. Kalau untuk masuk ke tahap opsi berarti pijakannya ada di realita. Masuk ke realita pijakannya ada di goal. Kalau pijakan-pijakannya tidak kuat, pasti masuk ke tahap berikutnya juga akan susah payah, belum tentu bisa. Ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman nanya tahap opsi itu prematur, kemungkinan besar mentinya akan bengong, atau yang juga tidak jarang terjadi adalah menti akan jawab asal ada jawaban. Ya, tadi, ya udah jawabnya parenting aja, atau jawabnya outing aja. Pokoknya asal ada jawaban gitu ya, karena nggak enak kalau ditanya mentor nggak ada jawaban. Jadi, kapan teman-teman bertanya pertanyaan opsi, itu teman-teman perlu pantau buat diri sendiri. Karena sekali lagi kalau ditanyakan terlalu cepat atau prematur, kemungkinan sesi mentoringnya jadi tidak terlalu efektif karena jawaban yang menti berikan itu tidak sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang akan bisa menolong menti pada akhirnya. Cuma sekedar ada jawaban saja gitu nantinya. Nah ini yang teman-teman bisa pantau. Halo, Ya. Bu. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan, kan saya juga ada gamang ini terhadap antara realita dengan opsi ini Bu ya. Kalau mungkin boleh saya simpulkan, di realita itu berarti ada apa yang sudah dilakukan, kalau di opsi apa yang akan dilakukan begitu. Ini yang membedakannya mana? Betul. Apa memang begitu? Itu betul, tetapi di realita bukan cuma apa yang sudah dilakukan. Itu betul, tapi itu cuma salah satu pertanyaan realita. Karena kan 20 menit itu kalau nanyanya cuma apa yang sudah dilakukan, mungkin waktunya sisa banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan, tadi misalkan tadi contohnya saya kesulitan karena orang tua masih menuntut anak-anak calistung gitu ya. Bisa calistung, oke. Terus kalau itu kan masih masalah ya. Dari masalah itu kita perlu tanya kan tadi, kalau di goal kan ada tiga istilah ya. Ada topik, ada masalah, ada goal. Jadi kalau mentinya bilang, saya kesulitan karena orang tua masih menuntut anaknya itu bisa calistung. Itu belum jadi goal. Itu dia lagi cerita masalah tuh. Goal itu bukan pernyataan masalah. Goal itu adalah pernyataan tujuan. Jadi kalau nanti baru ngomong masalah, berarti kita akan tanya lagi terkait masalah itu, Bunda inginnya bagaimana? Ya saya pengennya orang tua itu misalkan bisa mendukung kegiatan kegiatan belajar melalui bermain, ya bukan yang LK dengan membaca, menulis, berhitung. Oke, berarti itu baru ketemu goal tuh. Kalau dia baru bilang saya kesulitan karena orang tua menuntut pembelajaran calistung, itu baru pernyataan masalah, belum goal. Dengan kita bertanya, jadi terkait masalah ini Bunda mau apa? Saya pengen orang tua bisa mendukung kegiatan belajar melalui bermain, baru ketemu goal. Jadi sekali lagi, goal itu adalah apa yang diinginkan, bukan apa yang menjadi masalah. Ya.
Nah, kenapa penting ada goal ini? Karena goal ini akan jadi pijakan untuk realita. Nah, kalau udah ketemu goal, baru bisa tuh nanya pertanyaan yang tadi Bunda Desi tanyakan. Terkait dengan keinginan Bunda supaya orang tua itu mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Apa Bun yang sudah dilakukan sejauh ini? Ya. Jadi, apa yang sudah dilakukan itu dikaitkan dengan apa yang, ya itu adalah pertanyaan realita dan itu dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai, bukan apa yang menjadi masalah. Karena di goal kita nggak ngomongin, tidak berhenti di apa yang menjadi masalah, tetapi apa yang ingin dicapai terkait masalah itu. Bu Ellen, bisa tolong Ya. digambarkan nggak Bu? Bedanya pernyataan, maaf nih rambut saya lagi lihat kok rambut saya, maaf ya tampilannya kucel. Apa yang menjadi perbedaan antara problem statement dengan goal statement? Misalnya tadi apa tadi isu apa yang sudah dikemukakan, isu loose part deh. Bisa dibantu nggak Bunda Ellen biar mentor mah ada dapat sense gitu. Oh, maaf saya mute. Apa bedanya problem statement, pernyataan masalah dengan pernyataan goal? Jadi biar bunda-bunda dapat sense-nya gitu. Di sini masih masalah nih, dan kita nggak ngomongin masalah dalam percakapan mentoring. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Dina. Ya, jadi tadi contohnya misalkan yang tadi, saya kesulitan karena orang tua menuntut pembelajarannya lewat LK, masih lewat LK. Nah, itu masih kesulitan tuh, itu masih pernyataan masalah atau tadi yang Bunda Dina pakai istilahnya problem statement. Ya. Pernyataan masalah itu tidak pernah menjadi goal. Itu pijakan untuk goal, iya, tetapi bukan goal. Berarti kalau masih sampai di pernyataan masalah, kita masih harus nanya. Dan teman-teman kalau mau bisa catat nih pertanyaan ini. Terkait masalah yang Bunda tadi sampaikan, atau Bunda atau Yanda tadi sampaikan, apa yang diinginkan bisa terjadi? Itu bisa dipakai untuk pernyataan masalah apapun juga. Ya. Nah, nanti kan mungkin dia akan bilang, oh ya saya pengen dia orang tua bisa mendukung kegiatan belajar melalui bermain, nggak lagi menuntut LK. Atau misalkan tadi, saya kesulitan nih Bun, masalah loose part. Kok kayaknya ketika ditanya apanya yang sulit terkait loose part, ya kayaknya anaknya ini bermainnya nggak terlalu bermakna gitu ya. Saya kayaknya mungkin kalimat pemantik saya ini masih kurang untuk bisa menolong anak-anak bermain menjadi bermakna. Itu juga masih masalah, gitu ya, pernyataan masalah, belum pertanyaan tujuan. Balik lagi, Bunda akan pertanyaan yang tadi saya kasih ya, terkait masalah itu, apa yang Bunda inginkan terjadi? Ya saya pengen supaya keterampilan saya untuk membuat kalimat pemantik tuh lebih baik lagi, gitu ya. Saya bisa membuat kalimat. Nah, Bunda perhatikan ketika menti bilang, oh saya pengen kalimat pemantik saya lebih baik. Sepertinya ini sudah jadi goal. Kenapa saya pakai kata sepertinya? Ya, karena bagaimana mengukurnya ini sudah lebih baik atau belum. Nah itu harus bisa disepakati itu. Jadi para mentor akan bertanya lagi mestinya, oke, yang Bunda bayangkan yang lebih baik itu seperti apa? Karena bisa jadi menurut dia sudah lebih baik, menurut kita belum lebih baik, gitu ya. Jadi kan kita perlu sepakat nih. Ketika dia bilang saya ingin bisa keterampilan saya membuat kalimat pemantik lebih baik lagi, itu perlu disepakati yang namanya lebih baik itu kira-kira seperti apa. Apakah lebih banyak kalimat terbukanya, gitu ya. Jadi apa tuh yang dia bayangkan sebagai lebih baik? Jadi ketika dijawab bukan berarti itu udah langsung beres ya. Teman-teman perlu dengar juga tuh jawabannya, kira-kira perlu pertanyaan lanjutan atau enggak. Ya, supaya memastikan pijakannya cukup untuk masuk ke tahap realita. Semoga membantu ya. Dan satu lagi nih, kalau mentinya sudah mengeluarkan pernyataan, sudah mulai merumuskan pernyataan goal, itu saatnya bunda-bunda mulai menggunakan bayangan saya mesin gitu ya, ada mesin mentoring, ini bawaannya yang diinstal oleh Bu Ellen dalam memori kita melalui pelatihan. Sebelah sini adalah konten PAUD yang diinstal oleh Mbak Lilis dan teman-teman narasumber. Dan mentor-mentor kan punya nih. Jadi ketika dia mulai menyatakan, saya pengennya misalnya kalau lebih baik itu abstrak. Yang paling sering adalah, saya pengen itu anak-anak tuh ya dikondisikan Bun, kalau main tuh ya harus ratur, harus rapi, pokoknya terkondisikan deh situasinya, saya nggak suka nih hari ini chaos banget. Tang, di situ adalah bendera merah. Ketika menti menyatakan sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak
benar, tidak ideal dengan mata latihan diberikan, saatnya konten PAUD-nya diaktifkan. Gimana Bunda Dina? Oh, tadi murid-muridnya hari ini chaos ya. Chaos yang seperti apa? Tadilah Bunda lihat kan lari sana, lari sini, semuanya pada nggak nurutin. Saya harus teriak-teriak nih Bun, capek. Nah, di situ Bunda masuk lagi. Oh, berarti menurut Bunda Dina situasi kelas yang seharusnya untuk anak usia dini itu seperti apa, Bun? Yang rapi dong, Bun. Duduk manis, tenang dari pagi sampai sore. Lala. Nah, Bunda langsung masukkan. Tidak harus bilang, ya nggak kayak gitu, Bunda Dina. Gimana sudah di training berkali-kali. Tentunya dengan cara mentoring tadi. Ya, muter-muter gitu lah. Oke, menurut waktu itu mata latihnya Bunda Sisil tentang konsep belajar anak usia dini seperti apa ya, Bun? Coba kita ingat-ingat. Nah, itu. Jadi jangan serta-merta ketika menti mengeluarkan pernyataan masalah atau pernyataan tujuan, pernyataan goal, kita manggut-manggut. Karena disitulah berarti konten PAUD-nya harus dinyalakan. Ini ada sesuatu yang kurang tepat. Misalnya luspat itu rongsokan, Bun ya. Orang tua nggak mau main rongsok. Luspat sama dengan rongsokan. Bagi saya sudah bendera merah lagi. Sejak kapan luspat dikatakan rongsokan? Nah, jadi bermainnya memang antara Bunda Ellen, antara dua komponen dalam mesin kita ya. Satu adalah komponen mentoring, yang satu adalah komponen PAUD. Tidak bisa dilupakan satu sama lain karena akan menjadi alert ketika ada kalimat menti yang kurang tepat. Oh, sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang kita perlu klarifikasi bersama. Bukan disalahkan, tapi ditanyakan untuk digali lebih lanjut. Begitu nggih, teman-teman, karena dari form RTL-nya terbaca memang ya, kalau goalnya memang belum jejak, akan menjadi sangat menantang ketika masuk ke realita, karena goalnya belum jejak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Dina sudah menambahkan. Oke, terkait yang Bu Dina sampaikan, saya sampaikan terkait tahap goal. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita coba refresh yang tahap realita? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Oke, kalau memang belum ada nggak apa-apa. Kita lanjut dulu ya. Monggo. Oke, nah tahap realita tadi Bu Desi itu sudah memberikan salah satu contoh pertanyaan yang baik ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Nah, itu salah satu, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya. Kenapa? Karena tadi realita tuh panjang, teman-teman. 20 menit gitu ya. Kalau itu saja pertanyaannya pasti nggak akan cukup. Gitu ya. Maksudnya sisi waktunya lebih. Ya. Misalkan nih, oh ya, tadi balik ke contoh, saya ingin orang tua mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, kami sudah parenting sih Bun sebenarnya ya untuk menyampaikan ke orang tua pentingnya kegiatan belajar melalui bermain. Oke, nah itu aja nggak nyampe 2 menit ya teman-teman percakapan yang tadi. Jadi kalau memenuhi 20 menit itu berarti masih banyak lagi yang harus kita eksplor bersama dengan menti. Berarti apa lagi ya perlu tanyakan? Oh ya berarti dia udah parenting. Nah teman-teman dengerin apa yang disampaikan. Parentingnya kemarin gimana Bun hasilnya? Itu juga realita kan ya. Jadi realita itu adalah menggali apa yang menjadi realita, ya. Apa yang menjadi realita? Oh ya, sebenarnya beberapa orang tua sudah mendukung sih Bun, tetapi ada beberapa orang tua yang dia masih belum mendukung, ya. Oh gitu. Jadi orang tua yang belum mendukung ini, menurut Bunda apa ya yang menyebabkan dia belum mendukung? Jadi apa yang Menti sampaikan itu kita jadikan bahan pertanyaan. Itu kenapa kita perlu mendengarkan apa yang Menti sampaikan, karena apa yang dia sampaikan akan menjadi bahan pertanyaan kita. Ya, jadi kayak mata rantai ya. Dia jawab, kita tanya lagi terkait jawabannya. Dia jawab lagi, kita tanya lagi terkait jawabannya. Dia jawab lagi, kita tanya lagi terkait jawabannya dia. Akan jadi itu kenapa penting sekali kita dengerin apa yang dia jawab. Kalau dibilang, iya sih sebenarnya orang tua ini adalah orang tua yang memang waktu parenting nggak hadir Bun. Oh berarti kan kita tahu ya, berarti oh ya ini adalah orang tua yang nggak hadir. Oke. Nah, terkait orang tua yang tidak hadir ini, apa Bun yang sudah pernah diusahakan? Ya, sebenarnya belum ada sih Bun, belum ada lagi. Karena kalau mau bikin parenting lagi, menurut kepala lembaga, nggak ada budgetnya nanti semester depan.
Jadi ya belum ada sih yang dilakukan. Oke, berarti kan kita tahu ya, oh ya untuk orang tua ini memang belum ada yang dilakukan, makanya ya mereka juga parenting nggak datang. Udah gitu belum ada yang dilakukan ya, berarti mungkin memang masih perlu hal-hal ada. Oke, jadi kalau mereka memang tidak bisa dilakukan parenting karena kepala lembaga tidak ada budgetnya, apa hal-hal di luar parenting yang dalam pengalaman Bunda itu bisa menolong orang tua untuk bisa terbuka terhadap suatu pendekatan yang baru. Kita belum nanya tentang apa yang bisa dilakukan, baru nanya dalam pengalamannya dia. Kalau dalam pengalamannya dia kan masih menanyakan realita ya, karena realita itu adalah apa yang terjadi sekarang dan sebelum-sebelumnya. Kalau opsi itu adalah apa yang akan dilakukan ke depan. Ya, jadi itu berbeda tuh secara garis waktu. Jadi dalam pengalaman Bunda apa ya yang bisa menolong orang untuk bisa terbuka terhadap suatu pendekatan yang baru? Ya harus ada informasi Bun, misalkan. Oke. Dan dalam pengalaman Bunda, kayak Bunda ya sekarang kan Bunda sedang belajar hal baru. Dalam pengalaman Bunda, belajar hal baru itu bisa dengan cara apa aja ya? Itu juga masih nanyain realita, karena kan masih nanya dalam pengalamannya dia, belajar hal baru itu tuh dengan cara apa aja. Ya, jadi belum kepada apa yang akan dilakukan. Ya macam-macam sih, bisa lewat seminar, lewat training, oke, apalagi? Dan pertanyaan apalagi itu bisa ditanyakan beberapa kali. Ya bisa baca buku, oke, apalagi? Ya bisa nonton YouTube juga, oke, apalagi? Ya bisa dari ya teman sebaya juga bisa, oke, apalagi? Ya, jadi apalagi itu bisa ditanya beberapa kali sebenarnya teman-teman di tahap realita, supaya menti bisa terekspansi pikirannya. Karena sekali lagi kita ngomongnya memberdayakan. Memberdayakan itu bukan sekedar menemukan solusi. Memberdayakan itu adalah menstimulasi pikiran, menstimulasi kemampuan berpikir. Jadi pertanyaan sesederhana apalagi itu juga sangat mampu untuk mengekspansi pemikirannya menti. Ya, dia terus berpikir. Itu yang kita mau lakukan lewat mentoring sebenarnya. Bukan cuma sekedar menyelesaikan masalah. Karena kalau cuma sekedar menyelesaikan masalah, sekali lagi teman-teman nggak perlu dilatih, nggak perlu di-training. Ada masalah langsung kasih jawaban. Itu namanya konsultasi. Teman-teman jadi konsultan, bukan jadi mentor. Kalau cuma sekedar ada masalah, dikasih jawabannya. Nah, jadi kalau, anggaplah kembali kepada tadi ya, udah, jadi kita udah eksplor tuh beberapa hal, dan teman-teman lihat, waktunya kayaknya sudah mendekati lah 20 menit, ya. Mungkin belum 20 menit, baru 18 menit, nggak apa-apa, nggak perlu tank banget, 20 menit juga enggak gitu ya. Ini kan cuma panduan aja. 18 menit masih kurang-kurang 2 menit masih gitu ya. Berarti udah bisa nih masuk ke tahap dari realita, masuk ke tahap opsi. Kalau teman-teman sudah mengeksplornya cukup banyak, sekali lagi menti cukup punya fondasi yang jejak gitu ya, tadi kayak istilahnya Budi, jejak untuk bisa masuk ke tahap berikutnya. Berarti kan kalau tadi udah explore, jadi Bun, cara belajar yang mempelajari hal baru tuh bisa lewat seminar atau training, bisa lewat buku, bisa lewat YouTube, bisa lewat teman sebaya. Ada 4 ya tadi yang Bunda sampaikan. Nah menurut Bunda, dari 4 ini, mana yang akan paling efektif untuk orang tua mempelajari tentang belajar melalui bermain? Nah, ini kita masih nanya realita, tetapi udah mulai menjembatani ke arah opsi. Mungkin dia akan pikir, kalau seminar kayaknya belum bisa Bun, karena kan kepala lembaga belum mau adain. Ya berarti pilihannya antara 3 tadi, buku, YouTube, sama teman sebaya. Jadi kalau dari 3 ini, menurut Bunda, mana yang akan lebih efektif nih untuk orang tua belajar pendekatan yang baru? Kalau buku kayaknya nggak mungkin Bun, orang tua di sini nggak suka baca buku. Ya. Berarti sisa 2 ya Bun, kalau nggak video, teman sebaya. Menurut Bunda mana nih yang akan lebih efektif? Nggak apa-apa, jadi pelan-pelan jawabnya teman-teman. Hilang 1 gitu ya, terus hilang 1 lagi, nggak apa-apa, nggak harus langsung ketemu jawabannya. Jadi, ada tinggal 2 ya, lewat YouTube atau dari teman sebaya. Menurut Bunda mana yang lebih efektif? Kayaknya mungkin dua-duanya bisa kali Bun. Kalau YouTube mungkin saya bisa kirimin lewat WhatsApp. Kalau teman sebaya
sebenarnya akan lebih susah sih, karena berarti kan saya harus minta orang tua lain tuh untuk ngomongin gitu ya, kayaknya lebih susah. Mendingan saya cari YouTube, terus saya kirimin tuh link-linknya ke orang tua. Terus Kak, saya kasih tahu kalau ada pertanyaan, silahkan ya, bisa disampaikan. Nah, berarti kan itu secara otomatis Menti itu masuk ke tahap opsi. Nggak susah sebenarnya jadi masuk ke tahap opsi itu sebenarnya nggak berat kalau realitanya itu pondasinya cukup. Tapi kalau realitanya nggak jejak gitu ya, susah banget memang akan masuk ke tahap opsi. Ngangkatnya tuh akan luar biasa setengah mati. Tapi kalau sekali lagi pondasinya itu cukup, maka pijakannya cukup, masuk ke tahap opsi itu kayak tinggal gitu ya, tinggal meluncur saja gitu ya. Kalau di tahap realitanya itu cukup. Oke, sebelum kita refresh yang tahap opsi, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk realita? Yang untuk pertanyaan ketiga dari realita, Bu, apa yang dilakukan sosok tersebut sehingga berhasil di panduan kan begitu. Lah kita ini mengarahnya pada sosok apa? Kan tidak semuanya mungkin butuh sosok gitu dalam Menti melakukan sesuatu, barangkali dirinya sendiri gitu. Ini kalau mau perlu digunakan semua pertanyaannya atau menyesuaikan saja ini? Oke, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Jadi teman-teman, daftar pertanyaan yang ada di buku panduan itu teman-teman tidak wajib pakai. Tidak dipakai sama sekali pun nggak apa-apa sebenarnya. Jadi itu akan menolong kalau teman-teman perlakukan seperti tongkat kalau orang perlu topangan. Ya, jadi misalkan nih teman-teman di tahap goal lancar, ya udah berarti pertanyaan di tahap goal tidak ada yang dipakai. Teman-teman bisa kreasikan sendiri. Ya. Tapi begitu masuk realita teman-teman kesulitan, ya udah pakai tuh beberapa pertanyaan tuh dari tahap realita. Itu pun pakai itu yang ada di buku panduan tuh bukan urutan pertanyaan ya, tapi sekumpulan pertanyaan. Artinya tidak ngurut, harus nomor 1 dulu, terus nomor 2, terus nomor 3. Teman-teman bisa pilih nomor 3, habis itu baru nomor 1, habis itu nomor 5, gitu nggak apa-apa, karena itu sekumpulan pertanyaan, bukan urutan pertanyaan. Kemudian tidak harus semuanya dipakai. Jadi kalaupun mau memakai pertanyaan tahap realita, pilih cuma 1, cuma 2, nggak apa-apa. Pilih yang rasanya akan sesuai dengan konteks yang sedang ada. Dan kalaupun dipilih, bisa dimodifikasi. Seperti tadi kata, itu pertanyaan Bu Desi baik sekali ya. Jadi oke, apa yang dilakukan sosok itu sehingga berhasil? Tapi kan di sini sosoknya adalah Menti sendiri. Berarti teman-teman bisa modifikasi tuh. Menurut Bunda, dalam pengalaman Bunda selama ini, apa yang Bunda lakukan tuh sehingga Bunda berhasil belajar pendekatan baru? Jadi sosoknya itu jadi si Menti sendiri berarti kan. Jadi kalimatnya pun bisa dimodifikasi sehingga lebih pas dengan situasi kondisi percakapan yang terjadi saat itu. Jadi sekali lagi buku panduan itu teman-teman akan menolong kalau diperlakukan seperti tongkat yang diperlukan kalau lagi perlu topangan, teman-teman ambil. Kalau sudah tidak perlu, taruh lagi. Nanti kalau perlu lagi, ambil lagi. Kalau udah nggak perlu lagi, taruh lagi. Ya. Jadi teman-teman akan memutuskan momen demi momen, kapan saya perlu, kapan saya lepas, kapan saya perlu, kapan saya lepas. Jadi bisa jadi nanti tahap opsi udah nggak perlu lagi, saya nggak akan ambil. Tapi mungkin tahap way forward saya masih perlu, tapi saya tadi di realita saya ambil 3, di option saya cuma ambil 1. Atau di way forward saya ambil 1, nggak apa-apa juga. Dipakai seperlunya. Semoga membantu menjawab ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman, bisa lewat chat. Oke, kalau belum ada, ini kita punya waktu 24 menit. Saya mau menawarkan teman-teman merasa akan lebih menolong kalau kita ada simulasi, atau teman-teman lebih merasa akan lebih menolong kalau kita refresh nih 2 tahap berikutnya, yaitu opsi dan way forward. Silahkan. Mana yang dirasa lebih menolong?
Saya milih selanjutnya saja. Selanjutnya tuh yang mana Bun kira-kira? Maksudnya kita bahas langsung yang way forward aja daripada nanti. Oke. Jadi kalau Bu Desi lebih merasa menolong untuk di-refresh ya, tahap opsi dan tahap way forward. Oke, teman-teman yang lain gimana? Oke, Bunda Puryanti dua selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Semua oke kah? Ada yang keberatan kah? Oke, Bu Nurvita dua selanjutnya ya. Oke, kalau memang semuanya oke dengan ini ya udah kita untuk hari ini kita tidak ada simulasi, jadi kita akan mencoba benar-benar merefresh dan mempertajam pemahaman teman-teman tentang tahapan grow ini supaya nanti di mentoring yang ketiga teman-teman bisa melakukannya dengan lebih baik. Oke, kan tadi sudah sampai di tahap realita ya. Nah, tadi kan kita masih pakai contoh yang sama ya supaya teman-teman bisa melihat tuh kesinambungannya dalam satu percakapan seperti apa. Ya. Tadi realitanya adalah, oh ya kayaknya kalau belajar lewat YouTube, lewat video mungkin lebih mungkin Bun buat orang tua. Kalau saya lewat teman sebaya, saya minta orang tua lain tuh kayaknya lebih berat deh buat saya. Oke, jadi saya menangkap sepertinya Bunda lebih memilih untuk mengirimi video-video YouTube yang terkait dengan kegiatan belajar melalui bermain ya kepada orang tua yang masih menuntut kegiatan LK Calistung. Ya Bun. Oke. Nah, kalau berarti di tahap ini opsi. Ya, opsi. Berarti kan sudah ada apa yang akan dilakukan ke depan. Ya. Nah, opsi itu apakah boleh satu atau perlu lebih dari satu? Minimal satu. Minimal satu. Kalau bisa ada lebih dari satu, nggak apa-apa. Sebenarnya kan tadi Menti udah bawa lebih dari satu ya. Dia sudah mempertimbangkan tentang minta orang tua lain untuk bisa berbicara kepada orang tua yang belum mendukung. Tapi menurut dia itu susah. Jadi dia nggak mau opsi itu. Dia maunya opsi ngirimin video aja melalui WA kepada orang tua. Nah, sampai di tahap opsi ini, minimal berarti kan dia udah punya satu ide nih, udah punya satu opsi yang dia bisa tindak lanjuti. Ya. Kalau teman-teman mau mengekspansi lagi, sekali lagi tujuan mentoring kan bukan cuma sekedar memecahkan masalah, tetapi mengekspansi pikiran menti. Ya. Teman-teman bisa tanya pertanyaan lain untuk mengekspansi di tahap opsi ini. Apalagi ya Bun yang bisa dilakukan terkait dengan video YouTube ini untuk menolong orang tua lebih menerima atau lebih mau terbuka terhadap kegiatan belajar melalui bermain. Apa ya? Ya mungkin selain kirimin video YouTube-nya, saya pas pagi-pagi sebelum kelas mulai atau setelah kelas selesai, mungkin saya tanya ke orang tua, gimana Bun, udah ditonton belum video yang saya kirim? Takutnya mungkin kalau saya kirim nggak ditonton kan percuma ya. Oke, jadi ada kegiatan mau berkomunikasi juga sama orang tua ya terkait video-video yang dikirimkan. Jadi pertanyaan apalagi itu sekali lagi sangat menolong untuk bisa mengekspansi pikirannya Menti. Apalagi itu bisa ditanyakan di tahap realita, bisa ditanyakan di tahap opsi, bisa ditanyakan di tahap way forward juga. Tapi jangan ditanyakan di tahap goal. Kenapa? Karena goal kan kita maunya cuma satu. Jadi bukan di goal itu kita mau menajamkan, bukan mau memperluas. Jadi apalagi itu ditanyakan di 3 tahap yang belakang, tidak untuk di tahap goal. Kalau goal kita mau justru satu aja dipilihnya. Ya. Oke, terkait dengan tahap opsi, ada yang mau ditanyakan kah oleh teman-teman? Oke, kalau belum ada. Nah, kan teman-teman kan harus mengisi RTL nih. Menurut teman-teman sampai tahap ini udah bisa ngisi RTL atau belum?
Monggo teman-teman sudah bisa mengisi RTL atau belum? Oke, ini di chat dari Bunda Lulut ya, sudah. Oke, terima kasih. Nah, kan yang lain gimana? Mungkin perlu ditegaskan kapan dilakukannya itu, Bun, tambahan RTL-nya. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, ini juga ada di chat ya, Bunda Purianti sama Bunda Winarsi. Terima kasih ya, dua-duanya menjawab sudah. Oke, ya. Jadi teman-teman, satu hal yang teman-teman perlu ingat, RTL itu adalah hasil percakapan way forward, bukan hasil percakapan tahap opsi. Jadi kalau teman-teman belum sampai di tahap way forward, berarti belum terlalu optimal tuh RTL-nya. Ya. Karena RTL itu sekali lagi adalah hasil percakapan tahap way forward, bukan hasil percakapan tahap opsi. Nah, dengan demikian, ini kan kita sudah tahap opsi, berarti kita akan masuk ke tahap yang terakhir nih, tahap way forward atau jalan maju. Ya. Nah, kalau di jalan maju, kita akan tanya, misalkan pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Desi. Oke Bun, jadi Bunda rencananya kapan mau mulai mengirimkan video? Ya. Itu adalah pertanyaan di tahap way forward. Kapan ya Bun? Mungkin ya 1 minggu lah dari sekarang, kan saya mesti cari-cari dulu videonya. Ya. 1 minggu dari sekarang ya, oke. Anggaplah sekarang nih tanggal berapa ya? Oh, tanggal 18, berarti tanggal 25 ya Bun mau mulai ngirim. Jangan Bun, tanggal 25 sampai tanggal 1 saya libur keluar kota. Ya udah, berarti tanggal berapa? Ya tanggal 2 deh saya mulai ngirim. Jadi dikejar sampai detail gitu ya. Bukan cuma, jadi opsi itu adalah ide apa yang akan dilakukan. Kalau RTL itu adalah detail dari ide tersebut. Jadi yang kita tulis di RTL sekali lagi adalah detail dari ide tersebut, bukan gambaran besar dari idenya. Nah, kemudian kalau dia udah memutuskan, oke, mau mulai tanggal 2, dikirim, oke. Nah, untuk Bunda, tadi kan Bunda bilang mesti cari dulu tuh videonya. Menurut Bunda, cara mencarinya yang terbayang saat ini seperti apa? Ya, cari di Google, Bun. Cari di YouTube, gitu, oke. Nah, untuk Bunda bisa cari di YouTube itu, kan di YouTube banyak ya, Bun, video. Bunda mau carinya dengan keyword apa tuh supaya bisa menemukan video yang tepat untuk orang tua? Apa ya Bun? Soalnya di YouTube juga kadang-kadang videonya bahasa Inggris ya, orang tua kayaknya nggak terlalu ngerti itu bahasa Inggris. Oke, berarti videonya satu, jangan cari yang berbahasa Inggris. Terus berarti videonya harus yang seperti apa Bun? Bahasa Indonesia, oke. Selain itu videonya harus seperti apa lagi supaya orang tua itu bisa menerima kegiatan belajar melalui bermain itu efektif. Ya mungkin ada penjelasannya ya Bun, bukan cuma contoh-contoh kegiatan belajar melalui bermainnya. Jadi saya mesti cari videonya yang ada penjelasan kayaknya, bukan cuma contoh kegiatan belajar melalui bermain. Oke. Oke, jadi videonya harus seperti itu ya Bun, ada penjelasan dan penjelasannya bahasa Indonesia. Apalagi Bun, menurut Bunda yang perlu ada di video supaya itu bisa menolong orang tua ketika dikirimkan? Apalagi ya? Jadi sekali lagi pertanyaan apalagi tuh boleh loh ditanyakan di realita, boleh tanyakan tahap opsi, boleh ditanyakan tahap way forward. Karena kita mengekspansi pikiran menti dengan hal tersebut. Mungkin videonya nggak boleh terlalu panjang Bun, orang tua di sini cepat bosen. Kalau videonya terlalu panjang, kayaknya mungkin nggak akan ditonton sampai habis. Oke. Jadi kalau tidak terlalu panjang, menurut Bunda yang tepat itu seberapa? Ya, nah ini semuanya kita lagi diskusi di tahap way forward nih. Ya berapa ya? Mungkin 5 menit kali ya maksimal Bun. Orang tua kayaknya 5 menit masih oke. Oke, jadi tadi harus bahasa Indonesia, terus harus ada penjelasan. Kemudian videonya maksimal 5 menit. Ya Bun ya. Oke, apalagi Bun kira-kira yang perlu menjadi syarat yang dipenuhi video ini supaya itu bisa efektif ketika dikirimkan ke orang tua?
Nggak ada lagi sih Bun, kayaknya itu aja. Oke, berarti kalau udah nggak ada lagi ya nggak apa-apa. Ya, jadi pertanyaan apa lagi itu tidak harus Menti punya jawabannya. Kalau jawabannya ya udah Bun, nggak ada cuma segitu ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi paling nggak kita sudah menanyakan untuk mengekspansi pikirannya. Oke, jadi tadi ada 3 ya Bun yang harus dipenuhi. Bahasa Indonesia, kemudian ada penjelasan, kemudian durasinya cuma 5 menit maksimal. Nah, sekali lagi Bunda mau carinya gimana tuh di YouTube yang bisa memenuhi 3 kriteria ini. Wah, susah juga ya Bun, gimana ya? Mikir kan mentinya. Berarti kan kita melakukan bagian kita gitu ya, nggak cuma sekedar, oh ya bagus, silahkan dilakukan gitu ya. Tetapi sekali lagi, RTL itu adalah kita menanyakan hal-hal detail supaya apa? Supaya keluar dari sesi mentoring, Menti udah langsung tahu tuh apa yang dia harus lakukan. Jangan sampai keluar dari sesi mentoring dia bingung sendiri. Saya tadi mau cari video gimana caranya ya? Karena ketika keluar dari sesi mentoring dia masih bingung sendiri, kemungkinan besar pas nanti teman-teman datang lagi belum dilakukan tuh karena dia masih bingung gimana cara melakukannya. Jadi pas sesi mentoring, teman-teman juga akan membantu di RTL itu untuk bisa menolong Menti tahu cara melakukannya gimana. Oke, kalau misalkan dia bingung, iya ya Bun, gimana ya cari yang 3 video kayak gitu? Oke, kalau dia bingung, teman-teman bisa, tadi ya contoh pertanyaan Budina, kalau di training kemarin, apa tuh? Kan ada video yang Bunda ingat, itu apa tuh yang Bunda ingat videonya? Oh iya ya Bun, ada video dari lembaga A, dari lembaga B mungkin, dari lembaga C, ya. Oke, jadi bisa dicari dari 3 lembaga itu ya. Oke. Kalau gitu apalagi tuh Bun? Yang Bunda ingat tuh kalau dari training yang sempat disebutkan. Kalau nggak salah sih sempat disebut tuh ada lembaga D yang dia memang banyak bikin video juga. Mungkin itu juga bisa saya cari dari sana Bun. Oke. Jadi ada 4 ya yang Bunda bisa coba cari saat ini untuk bisa menemukan tuh video yang diperlukan. Oke. Nah, di tahap ini tuh barulah ketemu RTL teman-teman. Jadi kalau tadi tuh di depan belum ketemu RTL gitu ya, itu baru ide, bukan rencana tindak lanjut. Jadi RTL itu detail teman-teman. Jadi nanti di RTL-nya akan dituliskan Menti akan mencari video-video kegiatan belajar melalui bermain yang akan dikirimkan ke orang tua lewat WhatsApp. Dan Menti akan mencarinya dengan menggunakan keyword lembaga A, B, C, D, apalah yang disebutkan itu, ya. Dengan kriteria 1, tidak boleh lebih dari 5 menit, 2 berbahasa Indonesia, 3 ada penjelasan, bukan cuma contoh kegiatan belajar melalui bermain. Nah, kalau teman-teman ingat kan tadi sebenarnya Menti ada 2 bagian ya. 1 dia akan kirimin lewat WhatsApp dan setelah itu dia akan follow up sama orang tua setelah pas sebelum kelas ataupun setelah kelas. Nah, kalau waktunya masih ada, akan menolong teman-teman tanyain juga tentang itu karena kan yang dari tadi dibahas tuh baru tentang videonya ya, belum tentang kegiatan follow up-nya. Jadi sekali lagi kalau waktunya masih ada itu bisa dibahas juga, tapi kalau memang waktunya nggak memungkinkan, saya sangat menyarankan hormati waktu yang sudah disepakati. Kalau janjian 30 menit ya 30 menit, janjiannya 20 menit ya 20 menit. Jadi hormati waktu yang sudah disepakati. Itu kenapa kan tadi kita pilah-pilah ya. Oh, kalau 30 menit berarti realita 20 menit, goalnya 3 menit, ini 7 menit. Ya. Supaya waktunya cukup dan sesuai di dalam batasan yang sudah disepakati. Ya. Contoh membahas bagian follow up gimana? Teman-teman bisa tanya, Bun kalau nggak salah, ini kalau berandai-andai masih ada waktu ya. Bun tadi kan Bunda mengatakan setelah Bunda kirimin video, Bunda akan follow up tuh ke orang tua, ditanyain tentang videonya, kalau nggak sebelum kelas, setelah kelas. Nah, menurut Bunda yang paling efektif kalau mau follow up itu berapa hari Bun setelah kirim video? Itu contoh pertanyaan RTL, contoh pertanyaan tahap way forward. Berapa hari ya? Mungkin kalau langsung besokannya, takutnya kayak ngejar-ngejar ya Bun. Ya mungkin paling enggak 3 harian kali ya. 3 harian baru saya tanyain, kalau orang tuanya nggak kasih respon tentang, oh ya videonya bagus, tentang ini itu, ya saya tanya 3 hari, oke 3 hari ya. Nah, kan tadi Bunda bilang kalau nggak sebelum kelas, setelah kelas. Kalau dalam pengalaman Bunda nih,
mana sih yang sebenarnya lebih efektif untuk bisa bercakap-cakap sama orang tua sebelum kelas atau setelah kelas, Bun? Mungkin setelah kali ya, Bun. Kalau sebelum tuh suka kesusu gitu loh, Bun. Banyak yang diurusin kalau sebelum kelas tuh. Enakan kayaknya setelah selesai kayaknya lebih tenang gitu. Oke, jadi Bunda sebenarnya lebih memilih setelah kelas dan akan menanyakannya 3 hari ya setelah WA-nya dikirimkan. Oke. Nah, berandai-andai saya nih orang tua nih, ya. Bunda akan ngomong apa nih ke saya setelah kelas kalau pas papasan? Itu boleh ditanyakan, ya. Sekali lagi, tahapan RTL ini atau tahapan way forward ini adalah berusaha mendetailkan sedetail mungkin selama waktunya masih ada ya, apa yang akan Menti lakukan. Ya, saya akan coba tanya, Bun gimana? Udah ditonton belum video yang saya kirim? Oke. Dan kalau saya jawabnya belum, kira-kira Bunda akan bilang apa ke saya? Jadi ini bisa dilakukan skenario imajinasinya gitu ya terhadap apa yang akan Menti lakukan. Supaya sekali lagi keluar dari sesi mentoring dia sudah punya gambaran yang cukup detail tentang bagaimana melakukannya. Kalau dia bilang belum, ya paling saya cuma bilang ya nanti ditonton ya. Oke. Nah, menurut Bunda nih, kalau dia jawabannya belum dan Bunda bilang nanti ditonton ya, skala 1 sampai 10. Bunda seberapa yakin bahwa dia akan nonton? Kalau Bunda percakapannya kira-kira seperti itu. 1 sangat tidak yakin, 10 sangat yakin bahwa habis diomongin nanti ditonton ya, dia akan nonton. Kayaknya di 5 sih. Ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Oke. Jadi menurut Bunda, apalagi yang perlu disampaikan ke orang tua supaya orang tua lebih termotivasi lagi untuk menonton? Supaya mentornya mikir kan, Mentinya mikir. Sekali lagi kita mau mengekspansi pikiran Menti. Mungkin saya perlu tambahin, saya seru sebut ya Bun bahwa itu videonya sangat bagus loh Bun untuk para orang tua kalau mau menolong anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu penting sekali. Mungkin saya perlu kasih tahu itu kali ya. Kalau cuma nanti ditonton, mungkin motivasi orang tua nggak terlalu besar. Oke, jadi perlu ada tambahan kalimat itu ya, untuk bisa memperbesar motivasi orang tua. Oke. Nah, itu RTL teman-teman. Jadi RTL itu bukan cuma sekedar, oh mau bikin parenting, mau kirim video gitu ya. Itu namanya ide. Itu bukan rencana tindak lanjut. RTL itu adalah pendetailan dari idenya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak oleh teman-teman terkait dengan tahap terakhir ini? Monggo teman-teman, ada pertanyaan? Bisa menggunakan chat, monggo. Lanjut katanya, Helen. Kayaknya lanjut ini, monggo. Oke, kalau lanjut, saya gantian yang bertanya deh. Kalau tadi kan saya udah ngomong tuh panjang lebar, grow gimana, goal, realita, opsi, way forward gitu ya. Jadi dari sekian banyak yang sudah kita refresh bersama, apa satu hal aja yang teman-teman sungguh-sungguh dapatkan sebagai insight atau pencerahan gitu ya di hari ini tuh apa tentang mentoring? RTL-nya yang detail panjang lebar itu tadi Bun. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi kalau dari Bu Desi barangkali mungkin Mentinya sendiri itu tadi kalimatnya juga pendek-pendek. Kadang terlalu lama kita bingung daripada menyita waktu yang panjang terus akhirnya ya sudahlah nanti kita ambil kesimpulan sendiri. Kadang begitu nulisnya nanti. Iya. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi dari sini teman-teman bisa melihat ya, yang namanya mentor tuh pantang menyerah loh teman-teman. Jawabnya pendek nggak apa-apa, kita tanya lagi. Jawab pendek lagi nggak apa-apa, kita tanya lagi gitu ya.
Tapi pertanyaan-pertanyaan kita sedapat mungkin sesuai dengan tadi tahapannya, sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Tadi kalau bisa realitanya cukup luas, karena kalau realitanya nggak luas, teman-teman akan kesusahan sekali untuk bisa mengangkat ke tahap opsi. RTL itu bukan opsi, opsi itu adalah ide, RTL adalah tindak lanjutnya. Ya. Ini dari Bu Endang, RTL-nya jadi lebih gamblang. Oke, terima kasih Bu Endang. Oke, jadi sepertinya ini banyak tahap RTL. Kalau tahap, kita ngurut dari depan deh, dari tahap goal-nya, apa yang teman-teman pelajari tentang tahap goal? Dari Bu Ririn juga RTL ya, yang jelas dan pasti. Terima kasih. Kalau menurut saya goal itu ada semacam begini, topik, terus kemudian ada subtopik, kemudian dari subtopik itu dikembangkan lagi menjadi sub-subtopik begitu. Mungkin kalau tema mungkin hampir serupa itu, jadi lebih apa ya, mungkin lebih mengerucut apa begitu. Oke, terima Bukan kasih. mengerucut ya, kalau yang mengerucut tadi topik tadi ya, 10 item tadi. Apa ya tadi? Topik, masalah, sama baru goal gitu tadi. Mungkin lebih tepatnya begitu. Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, jadi kalau di tahap goal ada tiga kategori itu ya. Ada topik, kemudian apa masalahnya terkait topik itu yang lebih mengerucut, kemudian terkait masalah itu apa yang ingin dicapai. Oke. Nah, kalau tahap realita, apa yang teman-teman pelajari nih tentang tahap realita? Realita beberapa hal yang sudah dilakukan Menti. Terus kemudian optionnya barangkali dipilih salah satu dari beberapa pilihan tadi untuk lebih ditekankan begitu. Lah dari penekanan option tadi diperpanjang kembali di RTL, lebih banyak lebih luas lagi di rencana tindak lanjutnya dari pilihan option tadi. Oke, terima kasih Bu Desi. Jadi apa yang sudah dilakukan itu salah satu pertanyaan ya, dan masih banyak lagi yang akan ditanyakan di realita, baru masuk opsi dan RTL mendetailkan. Ini ada Bu Lulut juga dari chat ya, realita adalah kenyataan yang sudah dilakukan. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Lulut dan Bu Desi. Oke. Dan terima kasih ya teman-teman, ini karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita sudahi dulu percakapannya. Semoga refresh hari ini bisa menolong teman-teman untuk punya bekal yang lebih lagi untuk nanti melakukan mentoring yang ketiga ya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk tanya jawabnya, saya kembalikan ke Bu Endang. Terima kasih Bu Ellen, ilmunya. Semoga ilmunya menjadi bekal untuk observasi yang ketiga Bu Ellen. Supaya lebih baik lagi dan semoga nilainya minimal 9 atau 10 yang ketiga nanti. Sampai ketemu besok hari Selasa, semoga tetap sehat selalu untuk Bu Ellen. Semoga ilmunya nanti yang kedua bertambah lagi. Terima kasih Bu Ellen. Semoga ketemu lagi. Iya, Bu Endang sebentar. Bu Ellen, misalnya ini kan hari ini nggak ada simulasi nih. Apakah diperbolehkan mentor dan supervisor yang hadir pada hari ini mengikuti kembali sesi besok dengan hak istimewa bertanya hanya pada anggota kelompok esok? Karena supaya mendapatkan kesempatan belajar dari simulasi teman mentor lain, kalau Bunda mentor dan
Bapak Ibu Supervisor mau rawuh, mau datang di pertemuan besok, dipersilahkan. Dengan catatan Bu Yani dan Bu Endang, hak bertanya hanya pada anggota yang besok. Jadi bunda-bunda yang sekarang berdiam diri saja, menikmati percakapan besok, menikmati dinamikanya, tidak boleh bertanya sama sekali. Bukan tidak boleh bertanya, mengurangi kesempatan bertanya karena menjadi hak istimewa dari kelompok besok. Iya, setuju. Semoga kelompok besok Siap, Bunda. Setuju, simulasi Bun. ya. Jadi simulasinya dapat. Jadi Bunda hari ini Insya Allah. sudah Siap. ya sudah terlengkapi dengan Bunda Ellen sudah merefresh 4 tahapannya. Besok mendapatkan kesempatan simulasi. Begitu ya teman-teman, bisa disepakati ya. Jadi silahkan, tidak perlu diulang lagi di grup, silahkan datang. Siap. Nggih. Siap, Bunda. Nanti yang atur Supervisor. moderatornya berarti moderator besok dipastikan bunda-bunda yang ada di sini berarti tidak dikurangi kesempatan bertanyanya. Begitu. Siap. Terima kasih. Makasih Bu Ellen. Nggih. Terima kasih Mbak Dina. Semoga semuanya besok ketemu lagi untuk tahap kedua bisa mengikuti nggih tahap pertama ini, tapi untuk bertanya dipending. Ya, yang berkesempatan saat itu ya, Bunda. Ngeten nggih, siap. Nggih, siap, Bunda. Terima kasih semuanya bunda-bunda. Salam sehat selalu, tetap semangat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.